kembali lagi di MP Talks. Sebelum kita lanjut, ada hal menarik yang wajib MPeople tahu. Wuling Trade Infagansa kembali hadir di Sulawesi Utara. Tukarkan mobil lama Anda dengan mobil Wuling dan dapatkan keuntungan subsidi trade-in jutaan rupiah, gratis fogging disinfektan, dan test drive berhadiah. Program ini berlangsung sejak tanggal 12 Juli sampai 25 Juli di dealer Kumala terdekat di kota Anda. Selain itu, MPeople ada juga program Wuling anti pusing. Gak pusing karena gratis PPNBM, gak pusing karena udah gratis maintenance, gak pusing udah gratis asuransi. Juga dapat voucher bensin, dapat tambahan diskon 1 juta, cukup dengan memperlihatkan bukti vaksinasi Anda. Nah, MPeople, segera kunjungi dealer Wuling Kumala terdekat yang ada di Manado, Tomohon, Minahasa Utara, dan Kota Mobagu. Atau hubungi Viana melalui pesan WhatsApp di 0812 12 100 700. Sekali lagi 0812 12 100 700 untuk informasi lebih lanjut. Narasumber kita saat ini yang sudah bergabung dengan kita ada Sekretaris DPD 1 Partai Golkar Sulawesi Utara, Pak Raski Mokodompit. Selamat siang Pak Raski. Wakil Ketua DPD 1 Partai Golkar, Bidang OKK, Pak Feriando Lamaluta. Selamat siang Pak. Siang. Ada kader Golkar Sulut, Pak Alfian Ratu. Selamat siang Pak Alfian. Selamat siang. Dan terakhir ada pengamat politik Sulut, Dr. Alfon Kimbal yang sekaligus Wakil Dekan Cispol Unsrat. Selamat siang, Ner. Selamat siang. Nah, topik yang akan kita bahas kali ini di MP Talks edisi kali ini tentang Golkar di bawah kepemimpinan Ibu Kristiani Eugenia Paruntu yang sejak beberapa waktu belakangan digoyang isu musyawarah daerah luar biasa atau Musdalup. Nah, isu Musdalup ini, sebelum kita mulai dialog ya, saya ingin mengantar sedikit ini terkait pemberitaan Medopos beberapa waktu belakangan mengenai isu Musdalup yang sudah berhembus sejak lama. Kalau tidak salah, sejak akhir tahun lalu pasca kekalahan Golkar di Pilkada serentak tahun 2020, isu Musdalup ini beredar. Sejumlah alasan disampaikan kader pro Musdalup. Mengapa Golkar Sulut harus melakukan Musdalup? Kalau bisa saya rangkum dari pemberitaan Medopos beberapa waktu lalu, ini alasan-alasan mengapa Golkar harus Musdalup. Pertama, kekalahan Golkar di Pilkada tahun 2020. Kedua, CEP atau Ibu Ketua sebagai Ketua DPD dinilai tidak bisa merangkul kader, termasuk para senior kader atau koordinasi dan komunikasi dengan kader lain tidak berjalan bagus. Ketiga, kasus Ketua Harian Partai Golkar, Sulut James Arthur Koyongian yang terkesan didiamkan oleh Ibu Ketua. Bahkan sampai saat ini Ketua JAK masih menjadi Ketua Harian dan juga belum di PAW. Namun di sisi lain, meski isu Musdalup kencang berhembus sampai saat ini, kita juga sebagai media harus mengakui Golkar Sulut menunjukkan kekompakan. Dari konfirmasi Medopos ke-15 Ketua DPD 2 Partai Golkar, sebagian besar tidak membenarkan adanya Musdalup. Mereka masih kompak mendukung Ibu Teti atau Ibu Cep sebagai Ketua DPD. Padahal kan untuk bisa menggelar Musdalup itu paling sedikit harus 10 DPD 2 yang setuju. Di samping itu yang harus kita lihat juga secara fair, program-program Golkar itu di Sulawesi Utara berjalan baik. Nah, ini topik yang akan kita bahas saat ini. Dialog kita akan berlangsung 1 jam. Aturannya, harus ada aturannya karena ini berbicara politik, akan dibagi per pembicara, per narasumber. Satu narasumber itu 10 menit ya. Satu narasumber 10 menit. Karena totalnya kita 60 menit, berarti kita masih ada sisa 20 menit. 15 menit kita akan dialog aktif. Bisa saling saling bicara masing-masing narasumber, saling menimpali, tidak apa-apa. Nanti ada operator yang kalau sudah kelebihan, nanti ada wasitnya.
Dan 15 menit terakhir saya akan mempersilakan Ner Alphonse Kimbal untuk mencoba merangkum bagaimana kepemimpinan Golkar berdasarkan dialog kita saat ini. Kesempatan pertama saya akan berikan ke DPD 1 Partai Golkar, mau Pak Yoyo atau Pak Raski Rizky. menanggapi apa yang poin-poin yang saya sampaikan tadi, Pak. Silakan Pak Raski. Kedengaran Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Kimbal, ada rekan separtai Golkar, Wakil Ketua OKK DPD Partai Golkar Sulut, Friando Lamaluta, ada juga Alfian Ratu, yang saya hormati tentu yang menyelenggarakan penginisiatif Madopos yang hadir dalam hari ini ada Angel Rumen, seluruh yang hadir. Yang pertama, terima kasih tentu kami dari Partai Golkar dilibatkan atau diundang untuk hadir dalam MP Talks hari ini karena isu beberapa bulan terakhir ini pasca pilkada atau setelah memasuki tahun 2021 ini kita disibukkan dengan isu-isu musyawarah daerah luar biasa Partai Golkar Sulawesi Utara. Artinya kepemimpinan Ibu Teti Paruntu coba digoyang dengan isu-isu musyawarah. Namun kita tahu bersama dalam politik setelah masuk pilkada kemarin, Partai Golkar dalam penentuan calon pilkada kemarin tidak lepas dari koordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat, yang artinya ketika kita menentukan calon di daerah, Dewan Pimpinan Pusat pun bersama-sama dengan kami untuk ikut menentukan calon-calon yang akan Partai Golkar usung. Dan kita tahu bersama bahwa dalam politik, dalam pertarungan ada menang, ada kalah. Dan kita tahu bersama bahwa Partai Golkar setelah pasca pilkada tidak mendapatkan kemenangan ya, satupun. Nah, setelah kita memasuki 2021 ini, kita berbenah untuk memperbaiki lebih baik ke depan dengan mencoba mengakomodir segala kepentingan kader Partai Golkar yang ada di Sulawesi Utara. Adapun kader-kader yang mungkin merasa ditinggalkan, ya karena kami melihat ketika ada keputusan Dewan Pimpinan Pusat setelah pilkada kemarin, pada saat pilkada kemarin, kader-kader tersebut dianggap tidak membantu untuk memenangkan kader Partai Golkar yang diusung oleh Partai Golkar itu sendiri. Sehingga pada memasuki tahun 2021 ini, mungkin pada kesempatan ini saya mengatakan bahwa kader-kader yang tidak turut membantu Pak Kakak di dapur. Tidak turut membantu memenangkan pasangan calon dari Partai Golkar. Ya, silakan. Sudah mute. Lanjut. Setelah ini ya saya merasa saya menyampaikan bahwa dalam kesempatan ini apabila ada kader-kader yang merasa ditinggalkan, ya seharusnya kembalikan ke diri mereka masing-masing. Kenapa pada saat perjuangan kami di Pilkada 9 Desember kemarin mereka tidak turut memberikan bantuan atau andil untuk memenangkan kader atau pasangan calon yang yang diusung oleh Partai Golkar itu sendiri. Berjalannya waktu dengan isu Musdalup ini kita tahu bersama bahwa kitab suci Partai Golkar adalah ADART kami, sehingga termasuk melaksanakan musyawarah daerah luar biasa. Kalau Ibu Ketua atau Partai Golkar Sulawesi Utara itu dianggap melakukan kesalahan di mana yang kami perbuat, yang kami lakukan, tanpa juga diusulkan untuk pelaksanaan musyawarah. Kalau kita melaksanakan salah, pasti Dewan Pimpinan Pusat akan menegur langsung kami dari DPD 1. Sehingga kami bingung ketika ada sebagian segelintir kader yang mengusulkan
musyawarah daerah luar biasa dengan alasan perbaikan partai ke depan. Akan tetapi kita tahu bersama bahwa eh, proses pilkada kemarin sampai hari ini tidak ada kesalahan satupun yang kami perbuat. Ketika kita bicara anggaran dasar anggaran rumah tangga, ketika pengusulan musyawarah daerah luar biasa itu ya tentu harus memperoleh 2/3 daripada DPD 2 kabupaten kota. Tapi sampai hari ini kita tahu bersama bahwa kabupaten kota masih cukup solid untuk mendukung kepemimpinan Ibu Teti Paruntu. Dan terbukti sejak disampaikan atau sejak dilemparkan isu Musdalub ini, ya kami justru lebih solid, lebih kompak mendukung Ibu Teti Paruntu. Sehingga pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa para kader-kader yang merasa ditinggalkan, kalau memang ingin bersama-sama lagi membangun Partai Golkar ke depan, mari kita menatap kebersamaan 2024. Kita tidak usah merusak partai dari dalam maupun dari luar sesama kader. Siapapun yang memimpin hari ini, Ibu Teti Paruntu dalam hal ini dipilih atau lahir dari sebuah proses musyawarah daerah pada tahun 2020 kemarin, sehingga harus kita dukung bersama sampai dengan 2025. Target kita 2024, Partai Golkar, kalau kita solid, baik kader Golkar yang hari ini ada di luar segaris dengan Ibu Teti Paruntu, kalau kita bersama-sama 2024, saya yakin bisa memberikan yang terbaik untuk Partai Golkar itu sendiri. Yang berikutnya, isu apa, Angel? Selain Musdalub? Soal, ya tentang Musdalub sih tadi, Ketua. Sampaikan terkait dengan Musdalub. Kalau persoalan yang disampaikan tadi ada juga apa? Ada. Jak. Nah, kalau persoalan rekan saya, Pak James Arthur Kejongian, beliau justru menunggu keputusan daripada Mendagri. Karena pasca paripurna pada Februari kemarin, sampai hari ini kami Partai Golkar justru menunggu, sangat menghormati apa yang diputuskan oleh DPRD, tapi justru hari ini kami menunggu keputusan resmi dari Mendagri yang tidak kunjung turun. Sehingga bisa disampaikan bahwa rekan kami sangat mengalami kerugian dengan pemberitaan, dengan pendapatannya tiap bulan di DPR, bahkan hak-haknya seakan ditahan, tapi keputusan tidak kunjung turun sampai hari ini. Tapi pada prinsipnya kami Partai Golkar sangat menghormati dan menunggu apapun keputusan dari Kementerian Dalam Negeri terkait keputusan Pak Jak. Itu dulu. Terima kasih Pak Raski. Ada tambahan dari Pak Yoyo? Ya Pak, silakan ada tambahan. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Sekretaris DPD Sulawesi Utara tadi, Pak Raski, itu adalah sebuah hal yang ada dan terjadi di Partai Golkar saat ini. Pasca pilkada, kita terus lakukan konsolidasi organisasi. Perlu dicatat bahwa saat ini 15 kabupaten kota telah selesai melaksanakan musda. Satu belum karena memang meninggal dunia, jadi dalam proses. Seluruh muscam sudah sekitar 80% selesai. Ada satu kabupaten kota yang sudah selesai sampai musdes muslurnya, yaitu Minahasa Utara. Daerah-daerah lain dalam proses menuju supaya bisa selesai konsolidasi organisasi, dan ini kita lakukan semata-mata untuk menatap pemilu 2024. Ini terus kita intensifkan, kita lakukan, karena memang dengan konsolidasi organisasi, maka kita akan mampu menatap sesuatu yang lebih baik pada pemilu 2024. Sama dengan yang Pak Sekretaris tadi sampaikan, kalau ada teman-teman yang masih menginginkan
kepemimpinan Ibu Teti untuk dievaluasi, sampai saat ini 15 kabupaten kota terakhir melakukan pertemuan pada bulan yang lalu. Dalam pertemuan itu, soliditas partai terbangun dengan baik. Seluruhnya disampaikan pada saat silaturahmi tersebut, dan kita dalam rangka proses untuk secepatnya melakukan rakerda. Rakerda ini kita sudah siapkan, cuma memang minta maaf karena pandemi COVID yang ada, maka DPP menginstruksikan kepada kami untuk ditunda dulu. Tapi soal kesiapan dan lain-lain sebenarnya kami sudah siap. Itu mungkin tambahan dari ini, nanti kita berkembang selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yoyo. Giliran sekarang Pak Ari. Pak Alfian, silakan Pak. Ada materi mungkin yang akan di. Ya baik, boleh. Bisa ditampilkan. share screen ya. Baik. Silakan bisa. Jadi langsung juga ya Kang. Ya, silakan. Jadi saya melihat ini ada 3 hal apa yang disampaikan oleh sekretaris DPD dan wakil ketua, ya itu hak, memang seperti itu harusnya demikian. Tetapi saya melihat ini ada 3 hal, yaitu dari filosofinya, sosiologi, dan yuridisnya, organisasi. Jadi begini, bagi saya melihat seperti dalam screen ini, dalam layar ini, bahwa Partai Golkar ini secara nasional telah membuktikan tekad untuk memenangi Pilkada 2020 dengan target yang dicapai menembus angka 62%. Sebagai partai modern, Partai Golkar ini memiliki sejumlah potensi atau kekuatan yang dijadikan modal merealisasikan tekad tersebut. Potensi atau kekuatan tersebut apa saja sih sebenarnya? Itu ada 4 ternyata. Yang pertama tentang potensi historis. Partai Golkar telah berusia lebih dari setengah dasawarsa yang didukung oleh kekuatan-kekuatan masyarakat dari seluruh lapisan. Yang kedua, Partai Golkar memiliki infrastruktur yang sangat kuat yang masih terpelihara dengan baik. Struktur organisasi mulai dari pusat sampai ke desa, kelurahan, bahkan sampai ke tingkat kelompok kerja di tiap lingkungan ini berjalan sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing dalam satu kesatuan manajemen organisasi yang modern. Yang ketiga, kekuatan dan potensi Golkar adalah memiliki sumber daya manusia yang relatif berpengalaman, unggul dan lengkap. Ya, contoh misalnya seperti Pak Sek tadi kan, masih muda tetapi ketua fraksi 3 periode saya dengar menjabat sebagai wakil ketua anggota DPRD. Jadi banyak lagi kader-kader yang lain misalnya yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan selalu tanggap terhadap aspirasi rakyat. Partai Golkar adalah partai yang solid yang terbukti selalu dapat mendayagunakan segenap potensi yang dimilikinya secara sinergis untuk berjuang membangun kehidupan bangsa yang bersatu dan kuat. Dan yang keempat, saya melihat bahwa Partai Golkar adalah partai yang mengakar dan responsif, karena merupakan partai politik yang di dalamnya para anggota dan kader-kadernya tumbuh dan berkembang dari bawah berdasarkan asas prestasi, atau dalam teorinya namanya merit system. Jadi, ini potensi-potensi ini, jadi tidak ada yang sebenarnya yang merusak partai di sini, tidak ada. Tetapi semua ini yang potensi yang harus dikembangkan. Yang kedua, keberhasilan dari Partai Golkar secara nasional ini dalam pertarungan Pilkada 2020 ini tidak diikuti sebenarnya oleh keberhasilan Partai Golkar Provinsi Sulut. Begitu juga dengan potensi atau 4 potensi atau kekuatan yang dimiliki Partai Golkar secara nasional. Tidak juga diikuti oleh Partai Golkar Provinsi Sulut. Bahkan malahan kader-kader yang melakukan protes, menginginkan evaluasi dianggap sebagai kader-kader membangkang misalnya. Itu yang sangat ironi bagi kami sebagai kader. Misalnya. Yang ketiga, bahwa dalam menyingkapi kondisi faktual Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara didapati yaitu tidak jalannya konsolidasi partai yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal. Hal ini yang sebenarnya memacu gempuran berbagai persoalan yang mengancam kepercayaan konstituen. Yang keempat, bahwa eksistensi Partai Golkar Provinsi Sulut mengalami penurunan
Mari kita lihat tahun 2014, Partai Golkar itu memiliki 9 kursi legislatif di DPRD Sulut. Dan pada pemilu 2019 kemarin itu perluan kursi legislatif menurun menjadi 7 kursi di DPRD Provinsi Sulut. Sehingga akhirnya pada Pilkada 2020 Partai Golkar ya tidak bisa mencalonkan kepala daerahnya sendiri dan harus berkoalisi dengan partai lain. Selanjutnya bahwa penurunan eksistensi Partai Golkar Sulut ini juga mulai terlihat dari pada Pilkada tahun 2018. Mari kita evaluasi. Kalau memang kita mau gentle, di mana calon yang diusung Partai Golkar di Kabupaten Bolamongono Utara dan Minahasa justru mengalami kekalahan yang signifikan. Yang berikutnya bahwa Pilkada 2020, Partai Golkar mengalami kekalahan total dalam pertarungan Pilkada yang digelar pada tanggal 9 Desember 2020 lalu. Itu bukan kesalahan juga dari kader-kader yang lain, tetapi dari 8 Pilkada yang ada, tidak ada satupun yang bisa diraih dalam kontestasi tersebut. Bahkan 2 daerah yang dianggap lumbung dari Partai Golkar, Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa Selatan, yang ketuanya Ibu Teti pun itu tumbang, tidak bisa memenangkan pilkada. Nah, hal ini dapat membuktikan sebenarnya kepemimpinan saat ini tidak memiliki kemampuan dalam menakodai Partai Golkar Sulut dan justru dapat mengancam kepercayaan konstituen terhadap eksistensi Partai Golkar Sulut. Berikutnya saya melihat bahwa di dalam internal kepengurusan Partai Golkar Sulut saat ini tidak memiliki kemampuan memanage partai sehingga terjadi pelanggaran-pelanggaran aturan organisasi yang antara lain misalnya kekisruan pelaksanaan Musda 10 Partai Golkar Kota Manado yang saat ini saya dengar perkaranya masih sementara diproses di Mahkamah Partai Golkar dan adanya beberapa usulan seperti Angel katakan tadi, usulan pemecatan kader-kader Partai Golkar Sulut yang potensial, bahkan ada yang mantan-mantan ketua partai diusulkan untuk dipecat misalnya. Ini yang sangat ironi, tanpa adanya penyelesaian berdasarkan aturan partai. Paling tidak memanggil mereka, memberi mereka ruang pembelaan diri, sebagaimana yang dimaksud dalam petunjuk organisasi Partai Golkar. Bahkan didapati justru ada pengurus DPD Partai Golkar Sulut yang dirangkap jabatan saat ini. Ada sekretaris kabupaten kota misalnya PLT di kabupaten kota lain, jadi PLT di kabupaten kota lain. Justru ini yang menjadi selanjutnya ada juga pengurus yang berasal dari partai lain. Tanpa mekanisme perekrutan yang jelas dimasukkan di dalam struktur partai. Partai yang sudah partai lain misalnya dimasukkan asal-asal masuk dalam posisi-posisi yang penting dan strategis di dalam partai. Di mana marwah partai? Ini yang bagi kader-kader ini mempertanyakan. Saya mantan wakil ketua DPD Partai Golkar Sulut juga melihat ini sebagai suatu hal yang agak ironi misalnya. Belum lagi misalnya pengelolaan manajemen partai yang tidak profesional ini dan terkesan menjurus ke penyalahgunaan wewenang, ke determination de pouvoir, ke sewenang-wenang, ke wilekur, telah mewarnai perjalanan Partai Golkar Sulut dan hal ini sangat merusak tatanan Partai Golkar itu sendiri. Berikutnya saya mencatat bahwa terdapat pula tindakan yang sangat merugikan Partai Golkar, yaitu adanya kesan diduga perlindungan terhadap perilaku dan sikap yang telah melanggar sumpah dan janji sebagai pimpinan atau anggota DPRD Provinsi Sulut yang dilakukan oleh oknum kader Partai Golkar. Saya tidak menyebut nama, tapi semua sudah pasti tahu siapa, di mana perbuatan yang bersangkutan justru mencoreng Partai Golkar dan telah direkomendasikan pemecatan dari Badan Kehormatan DPRD Sulut karena telah melanggar sumpah dan janji sebagai anggota DPRD. Rekomendasi mana ini telah diparipurnakan juga oleh lembaga DPRD Sulut, sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang. Meskipun tadi Pak Sek menyatakan bahwa menunggu dari Kemendagri, tetapi paling tidak kita Partai Golkar telah kehilangan posisi tawar, bargaining position pada lembaga DPRD Provinsi Sulut, juga telah mengakibatkan terjadinya kekosongan kursi Wakil Ketua Dewan dari Partai Golkar. Saat ini kosong Wakil Ketua Dewan Partai Golkar.
Nah, sikap kepemimpinan yang ditunjukkan seperti ini merupakan sikap pembangkangan justru bagi saya melihat ini terhadap undang-undang, juga pembangkangan terhadap 10 pernyataan politik Partai Golkar yang dihasilkan dalam Munas Partai Golkar ke-10. Sehingga sangat merugikan Partai Golkar. Nah, dan kejadian ini telah mendapat ancaman serius dari gabungan dari beberapa LSM Gerakan Perempuan Sulut, di mana mereka menuntut untuk atau menyerukan nanti bahwa jangan tidak memilih Partai Golkar lagi dalam pemilu 2024 karena terlalu keberpihakan seperti itu. Selanjutnya, dari dinamika persoalan atau permasalahan tersebut di atas, dan untuk menyingkapi keberadaan Partai Golkar Sulut saat ini, yang terancam kehilangan konstituennya pada pertarungan pemilihan umum legislatif, pilpres, dan pilkada tahun 2024, akibat dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas, sehingga penting sebenarnya bagi Partai Golkar Sulut saat ini untuk melakukan evaluasi dan perubahan-perubahan yang bersifat substantif. Jadi bukan lagi soal prosedural. Seperti tadi Pak Ferry sama Pak Raski menyatakan tadi itu hanya bersifat prosedural. Yang kami inginkan adalah persoalan evaluasi yang bersifat substantif dalam pengelolaan manajemen Partai Golkar Sulut, agar bisa berjaya kembali merebut kemenangan baik dalam pemilihan legislatif, dalam pilkada maupun pilpres 2024. Evaluasi yang dimaksudkan ini harus dilakukan dengan cara-cara yang diatur dalam konstitusi Partai Golkar. Bahasa Pak Raski tadi, kitab sucinya Partai Golkar. Jadi harus diselesaikan dengan cara-cara itu, jangan di luar itu, saya setuju. Nah, hal yang diatur di dalam konstitusi Partai Golkar, di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga adalah musyawarah daerah luar biasa Partai Golkar Sulut. Agar nanti ya Partai Golkar bisa berjaya lagi di bumi nyur melambai ini. Sekarang publik inginkan sebenarnya adalah apa sebenarnya sih yang dimaksud dengan ada atau dasar hukum dari musyawarah daerah luar biasa itu. Pasal 33 ayat 3 sudah sangat jelas menyatakan musyawarah daerah luar biasa adalah musyawarah daerah yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa karena adanya permintaan sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Kota dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Pusat. Disebabkan kepimpinan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dalam keadaan terancam. Dan ini memang dalam keadaan terancam. Yang kedua, Dewan Pimpinan Provinsi melanggar anggaran dasar anggaran rumah tangga atau Dewan Daerah Provinsi tidak dapat melaksanakan amanat musyawarah daerah provinsi sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Sekali lagi, berjalan sesuai dengan fungsinya. Ini yang harus kita kedepankan. Kemudian ini beberapa aturan-aturan yang melekat, musyawarah daerah luar biasa diselenggarakan DPP, musyawarah mempunyai kekuatan yang sama dengan musda provinsi, dan lain sebagainya. Jadi ada sarana yang diberikan, ruang yang diberikan oleh konstitusi Partai Golkar lewat musyawarah daerah luar biasa seperti ini. Bahwa dalam hal ini permohonan pelaksanaan musyawarah daerah luar biasa itu ya seperti Angel bilang tadi ya 10 Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar. Karena ya kita punya 15 daerah. Kalau 2/3-nya ada 10 yang bisa mengajukan musyawarah daerah luar biasa. Yang terakhir bahwa kalaupun terpenuhinya unsur 2/3 dari partai DPD Partai Golkar Kabupaten Kota yang ada di Sulut, maka telah sesuai dengan ketentuan aturan dalam anggaran dasar Partai Golkar. Unsur-unsur yang lain yang seperti saya sampaikan tadi itu ya berada di dalam poin 1 sampai 9 di atas. Ya, itu mungkin Angel yang bisa kita share ya. Kita share di dalam kita melihat dinamika perkembangan Partai Golkar. Ya, apalagi saya mantan wakil ketua DPD Partai Golkar Sulut, saya melihat hal ini menjadi sesuatu yang substantif. Jadi kita tidak lagi bicara prosedur, kita tidak lagi bicara keadilan prosedural, tetapi yang kita butuhkan adalah keadilan substantifnya di mana. Hal-hal yang mana yang perlu kita langgar, hal-hal mana yang perlu kita atur, hal-hal mana yang perlu kita benahi bersama. Sehingga prosedur-prosedur yang dari awal, misalnya ada namanya teori the fruity of poisonous tree.
Jadi teori pohon beracun ini menjadi sesuatu yang yang bisa kita laksanakan secara substantif agar ke depan Partai Golkar ini tidak ada di dalam suatu belenggu kekuasaan tirani lagi yang justru ini sangat merusak tatanan partai. Itu mungkin yang bisa dibagikan, nanti kita diskusi bersama. Terima kasih. Terima kasih Pak Yoyo dan Pak Raski, lebih banyak bahan mungkin ya untuk diskusi sebentar. Tapi sebelum itu saya ingin ke Mner Alfon. Mner, bagaimana melihat Golkar saat ini sesuai dengan topik kita sekarang, Golkar di bawah kepemimpinan Ibu Cep. Waktu Mner itu sekitar 5 menit ya Mner, nanti setelah itu baru kita ada diskusi aktif. Oke, ya terima kasih Angel, Pak Ferry, Pak Raski dan Pak Alfian. Memang menarik sekali pembahasan hari ini tentang Cep digoyang isu Musdalub. Persoalan tadi yang sudah dimunculkan tadi oleh Angel dan sudah ditanggapi oleh pengurus Golkar dan juga ada tanggapan juga dari Pak Alfian. Bagi saya isu Musdalub ini dalam konteks politik itu biasa saja. Saya dalam hal biasa bukan biasa-biasa apa, tapi dinikmati saja karena politik itu dia itu tidak akan tidak ramai kalau tidak ada sesuatu gitu. Tapi di situ tinggal kita lihat ada manajemen konfliknya untuk menyelesaikan segala sesuatu. Ini kan persoalan ada like and dislike, ada yang suka dan yang tidak suka, ya itu dalam politik. Sehingga saya melihat ini ada yang menggagas untuk melaksanakan musdalub itu sah-sah saja. Kenapa? Karena ada kekecewaan lah dari konstituen, tapi ini Golkar. Tadi sudah sampaikan oleh Pak Alfian persoalan-persoalan yang ada, yang saya lihat juga sebenarnya Partai Golkar itu secara historis kuat, infrastrukturnya kuat, sumber dayanya kuat, rantai solidaritas partai itu kuat sekali, dan saya sepakat itu. Tapi persoalannya bagaimana Golkar sekarang di bawah kepemimpinan Ibu Cep, ya Ibu Cep dengan situasi saat ini, dengan ada penurunan dari 9 kursi 9 ke 7, ya itu ada, ini harus diperhatikan. Harus ada perhatian, atensi daripada pengurus Partai Golkar di tingkat provinsi ini. Tapi terlepas itu, bagi saya bahwa semua ada solusi. Ada masalah pasti ada solusi. Dan bagi saya sebenarnya ini dinamika sekarang partai politik kita di Indonesia ini melihat pada konteks pelembagaan partai politik kita masih mengarah kepada modern. Jadi persoalan-persoalan sekali dilihat daripada dimensi kesisteman, dimensi identitas nilai, otonomi dan pengetahuan citra publik ini. Tapi yang saya lihat ini poin penting di sini persoalan tadi yang setelah saya dengar ini pada poin yang pertama itu derajat kesisteman, sistem yang ada di dalam partai politik sendiri. Ya, itu yang saya lihat. Sehingga terjadi ada gaung persoalan polemik yang muncul hari ini, yang muncul saat ini. Meskipun dilihat dari DPD 1 oke, kuat pengurusan dan sebagainya. Telah disampaikan tadi ada ERT, oke, dari 15 kabupaten kota sudah melaksanakan musda dan sebagainya. Oke, itulah dari apa. Tetapi persoalannya di sini bukan hanya melihat satu hal, tapi kita melihat secara komprehensif lah untuk melihat persoalan Partai Golkar ini. Bagi saya tadi sudah sampaikan juga sebenarnya salah satu solusi sebenarnya ada forum-forum sebelum adanya contoh musdalub. Tapi sebenarnya tadi sudah ada pemikiran daripada pihak DPD tingkat 1 ini. Contoh apa itu? Ada yang rakerda, sebenarnya itu harus cepatnya ini untuk mengatasi persoalan-persoalan yang timbul dari konstituen dari Partai Golkar itu sendiri. Rakerda ini harus cepatnya, jangan sampai meskipun dengan situasi COVID ini, tapi secepatnya lah untuk mengatasi persoalan-persoalan ini. Jadi bagi saya Cep digoyang isu musdalub ya sah-sah saja, tetapi saya harus katakan bahwa musdalub ini bukan solusi yang tepat dalam meresponi kekalahan Golkar dari kekalahan pilkada, koordinasi kader senior atau persoalan Pak James Koyomian. Jadi harus ada forum lah, harus forum untuk mengatasi persoalan-persoalan partai. Kasihan, ini Partai Golkar ini partai yang luar biasa. Saya sampaikan oleh Pak Alfian, luar biasa, ya. Tapi bagaimana membangun Partai Golkar yang ada di Sulawesi Utara itu. Jadi itu saja dulu, nanti sebentar diskusi. Inti poin itu apakah ini
musdalup akhir dari persoalan yang kita bicarakan hari ini. Jadi bagi saya bahwa tidak selamanya harus musdalup, tapi ada proses forum untuk menampung, mengagregasi setiap kepentingan-kepentingan daripada kader dari Partai Golkar. Terima kasih. Terima kasih, Miner. Saya sepintas merangkum beberapa yang disampaikan oleh Pak Raski, Pak Yoyo, juga Pak Alfian. Yang pertama mengenai pernyataan Pak Raski yang menyatakan ada kader yang merasa ditinggalkan, maksudnya mereka dianggap tidak membantu memenangkan kader PG yang tidak diusung di Pilkada 2020. Kalau menurut amatan si Pak Raski ya, amatan kami sebagai media, beberapa kader senior yang ikut dalam mereka yang pro-musdalup itu adalah beberapa mereka itu masuk dalam tim pemenangan CEP Sehan beberapa waktu Pilkada lalu. Kalau nggak salah ya, pasti Pak Alfian membenarkan ini. Karena ada beberapa kader senior yang masuk dalam tim pemenangan CEP, tapi ternyata mereka juga yang merasa ditinggalkan DPD 1. Kemudian ada yang disampaikan Pak Raski juga mengenai JAK. Mungkin itu bukan jawaban dari pengantar saya tadi, itu hanya klarifikasi saja. Tapi maksud pengantar saya tadi mengapa sampai CEP digoyang isu musdalup, karena Golkar di bawah kepemimpinan CEP seperti yang Pak Alfian bilang tadi terkesan melindungi kader yang sudah dinyatakan lembaga DPRD itu bersalah maksudnya, melanggar kode etik dan sumpah dan janji dewan. Kemudian Pak Yoyo dan Pak Raski sepakat untuk melakukan konsolidasi karena ketua umum karena ada pemilu 2024 maksudnya, untuk menata pemilu 2024. Kemudian mengenai pernyataan yang disampaikan oleh Pak Alfian, kekuatan-kekuatan Golkar yang secara nasional ternyata 60% kemenangan di pilkada, namun tidak terjadi di DPD 1 Partai Golkar Sulut. Mungkin itu dulu yang dijawab atau ditanggapi oleh Pak Raski dan Pak Yoyo. Atau mungkin nanti di saat Pak Raski dan Pak Yoyo menyampaikan sanggahan, lalu Pak Alfian ingin menanggapi juga, silakan. Silakan Pak, dimulai dari Pak Raski atau Pak Yoyo. Halo. Oh Pak Yoyo. Ya, silakan. Mungkin karena terima kasih ya, Pak ya. Karena bidang administrasi juga. Terima kasih Pak Alfian. Yang Anda sampaikan tadi adalah sebuah catatan dari buku-buku yang ada. Fakta di lapangan adalah kami terus lakukan konsolidasi organisasi. Fakta di lapangan bahwa kita melakukan seluruh hal yang berhubungan dengan organisasi. Tidak ada satupun kegiatan ini yang kita lari dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Semuanya kita lakukan dan hal-hal yang penting kita lakukan dan selalu kita koordinasi. Dalam poin-poin yang ada saat ini, seluruh surat menyurat pun kita sampaikan ke DPP. Seluruh hasil keputusan kita sampaikan ke DPP. Tidak ada satu hal yang kita langgar yang seakan-akan bahwa yang kita lakukan itu bertentangan dengan ADART. Soal yang Anda sampaikan bahwa ada kader yang rangkap jabatan berlebihan. Pada saat musda yang Kota Manado pada beberapa waktu yang lalu, beliau memang diplot untuk menjadi sekretaris DPD. Tapi dalam SK DPD terbaru, hasil revitalisasi, beliau itu ditarik kembali karena kita membutuhkan orang muda untuk tetap memegang ketua AMPG di Sulawesi Utara. Jadi, saya pikir hal-hal ini adalah sebuah hal yang kita tidak bisa menyatakan bahwa
ini salah atau ini hal yang keliru. Kita lakukan semuanya sesuai kaidah organisasi. Kemudian soal isu Musdalub. Isu Musdalub ini digelontorkan sejak bulan Januari. Katanya bulan Februari, sesudah itu bulan Maret, April, Mei, Juni. Ini sudah bulan Juli. Seharusnya kalau tidak suka dengan hal-hal seperti ini, kantor DPD Partai Golkar Sulawesi Utara di bilangan PAL 2 itu dibuka 1x24 jam. Memang kantornya dari pagi jam 8 sampai jam 5 sore. Tetapi nomor telepon saya, nomor telepon Pak Sek, itu aktif 24 jam. Jika ingin kita bahas, jika ingin kita bicara, itu kantor terbuka lebar. Tidak ada satupun kita melarang orang lain untuk datang ke kantor Golkar untuk menyampaikan sebuah aspirasi demi kebesaran Partai Golkar. Tidak ada. Yang ada adalah kami sangat bersyukur bahwa mereka mau datang ke kantor Golkar dan bicara. Tapi yang ada adalah beropini di media dan lain. Apakah menyelesaikan persoalan? Tentu tidak. Tapi ketika kita datang, kita bicara, ayo kita diskusi. Itu kantor terbuka lebar. Tidak ada hal yang kita tutup-tutupi, tidak ada hal yang kita langgar, tidak ada hal yang kita melecehkan melecehkan kepada orang-orang lain. Tidak ada. Semuanya kami terima terbuka, ada kritik, datanglah. Atau kalau ada apa-apa, telepon saya lah. Kalau tidak mau datang ke kantor Golkar, saya dan Pak Sekretaris tentu akan ke tempat yang diminta untuk kita bicara. Ini kan lebih enak, supaya kita kalau ada persoalan, kita bicara. Bukan kita mendiskreditkan orang, bukan kita mengatakan ini salah, bukan tempatnya lagi. Dalam sebuah era partai yang sudah modern, mari kita sama-sama. Kalau misalnya tidak, ini datang dan kita bicara. Kita bicarakan lebih enak. Pasti ada solusi. Tidak ada yang persoalan yang tidak bisa terselesaikan dari hasil komunikasi. Mungkin tambahan dari Pak Sek, silakan. Silakan Pak Sek. Ya, terima kasih. Saya pikir saya menambahkan sedikit terkait dengan Musdalub. Saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Benar Alfon, bahwa apakah Musdalub itu adalah sebuah jawaban. Hati-hati kita jangan terjebak dengan isu Musdalub, karena seperti yang disampaikan oleh Pak Feriando Lamaluta tadi, bahwa sejak bulan Januari kita tahu bersama bahwa Ibu Teti digoyang isu Musdalub sampai pada bulan ini. Artinya ini sudah memasuki bulan ke-7 kita digoyang oleh isu-isu ini berseliweran ke sana kemari terkait dengan Musdalub. Nah, saya pikir 6-7 bulan ini bukanlah waktu yang singkat ketika kita mempersiapkan agenda-agenda Musdalub, apabila memang agenda ini didukung atau ditopang oleh 10 ketua DPD. Tapi kita tahu bersama bahwa sampai pada bulan ke-7 ini agenda Musdalub ini hanyalah sebuah isu. Yang saya khawatirkan, isu inilah yang akan menghancurkan partai dari dalam. Ya, orang sesama kader Partai Golkar disibukkan dengan isu-isu Musdalub yang tak kunjung henti dan nintau di mana di ujung. Yang artinya ini hanyalah seputaran isu-isu belaka yang akhirnya kita melupakan konsolidasi bersama untuk menatap 2024. Kalaupun terjadi Musdalub, ini waktu sudah sangat mepet. Sekarang tahun 2021. Terjadi Musdalub di tahun ini, kita hanya mempunyai waktu 2 tahun untuk mempersiapkan sampai 2023. Karena 2023 itu sudah adalah tahun politik. Karena 2024 adalah hari hanya. Jadi 2023 itu sudah kita disibukkan dengan agenda politik yang cukup padat, cukup sibuk. Sehingga 2023 adalah waktu mempersiapkan. Kalau kita mempersiapkannya, kalaupun agenda Musdalub itu terjadi, maka saya sangat pesimis dengan hasil akhir yang akan kita rebut di 2024. Sehingga pada kesempatan ini, kalaupun ada pihak-pihak yang mengusulkan Musdalub ataupun hanya memainkan isu-isu Musdalub ini, mari kita, kalaupun dia memang kader Golkar dan masih sangat mencintai Partai Golkar ini, ya mari kita duduk bersama seperti yang ditawarkan oleh Pak Feriando Lamaluta.
bahwa kemenangan Partai Golkar ada di tangan kadernya sendiri. Kalau kita hanya disibukkan dengan isu Musdalub sampai 7 bulan hari ini yang hanya sekedar isu, Pak Alfian Ratu mengetahui lah, kita tahu bersama bahwa para senior-senior kita terlibat dalam isu ini siapa saja. Mari kita ajak mereka bahwa mereka sudah di luar sistem, mohon maaf, dalam tanda kutip mengusulkan Musdalub. Karena yang mempunyai legitimasi untuk mengusulkan Musdalub adalah para ketua DPD. Sementara para senior ini, mohon maaf, di luar sistem dalam hal ini mereka bukan para ketua DPD kabupaten kota yang bisa mengusulkan Musdalub. Yang akhirnya mereka hanya terputar-putar dengan isu-isu Musdalub tersebut, yang akhirnya menghancurkan kami para kader-kader muda di tubuh Partai Golkar itu sendiri. Yang mudah-mudahan kita bisa sadar diri bersama ketika memasuki bulan ke-7 ini, Musdalub hanyalah sebuah isu. Pada bulan Agustus, ya mari kita rekonsiliasi bersama lah. Kita tahu bersama bahwa kita punya tujuan yang sama. Tujuannya sama kok. Musdalub ini hanya sebuah wadah, tapi tujuan kita sama, memperbaiki Golkar ke depan. Kalau kita bisa memperbaiki dengan di bawah kepemimpinan Ibu Teti, ya kenapa tidak? Kenapa kita harus mengganti Ibu Teti yang hanya terputar-putar dengan isu-isu Musdalub, sehingga tujuan utama kita tahun 2024 justru terganggu dengan isu-isu seperti ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pak Alfian, ada tambahan, mungkin tadi tantangan dari Pak Feriando dan Pak Raski untuk Pak Alfian dan kawan-kawan duduk bersama melakukan forum silaturahmi, bukan Musdalub. Silakan Pak. Saya rasa ini bukan soal komunikasi. Ini bukan soal komunikasi dua arah, bukan. Kali lagi saya katakan ini bukan soal prosedur. Bukan, ini soal substantif loh. Kita bisa bicara, boleh kita bicara, nah, tidak ada soal. Tetapi sekarang mau dibicarakan ini hal-hal yang substantif. Berani tidak? Saya tantang juga teman-teman DPD sekarang ini sebagai pengurus. Berani tidak kita bicara soal substantif? Kita tidak bicara prosedur. Contoh sederhana, aktifkan kembali ketua harian yang sudah di dalam opini publik ini sudah sangat kental merusak Partai Golkar. Jadi yang merusak Partai Golkar ini sebenarnya bukan para senior atau bukan kami yang mengusulkan Musdalub, tetapi kalian sendirilah yang di dalamnya yang merusak Partai Golkar sehingga terkuak ke publik. Itu soalnya. Jadi sekali lagi ini bukan soal komunikasi politik, tetapi soal konsolidasi yang bersifat horizontal dan vertikal dan bersifat substantif. Berani kita bicara itu. Berani mau kita terbuka bicara tentang soal-soal substantif misalnya. Seperti itu. Berani tidak mengganti Jak misalnya jadi wakil ketua DPR. Berani tidak? Mana prosesnya? Masyarakat lagi butuh itu. Masyarakat lagi menjawab itu. Tolong dijawab tantangan masyarakat itu. Berani nak wakil ketua dewan diganti oleh kader-kader potensial? Di sini ada, saya lihat banyak kader potensial yang lain kan, yang sesuai dengan hasil keputusan Rapimnas 5 kalau mengganti Partai Golkar, mengganti wakil ketua dewan misalnya. Berani tidak? Itu aja dulu. Baru kita mungkin bicara yang lain-lain, karena ini sudah sangat merusak. Kemudian lagi saya melihat justru ada usulan. Ini kasus terakhir, usulan yang dilakukan oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Kota, salah satu. Mengusulkan wakil ketua dewan 3. Diutak-atik dari 1, mengusulkan 1. Akhirnya DPP apa? Mengembalikan itu ke dalam mekanisme Rapimnas 5 Partai Golkar. Itu yang dianggap telah menyelesaikan masalah. Bukan seperti itu kan? Jadi kita bukan hanya membuka kantor DPD besar-besar untuk kita masuk ke dalam untuk berbicara, bukan itu. Tetapi mau nggak ada evaluasi di dalamnya? Mau tidak? Sama-sama kita berubah secara substantif. Itu sebenarnya yang diinginkan para senior yang mungkin duluan yang ada di luar. Memang benar apa Bung Raski katakan bahwa mereka di luar sistem. Tetapi ingat, mereka sangat mencintai partai.
kalaupun mekanisme Musdalub disampaikan itu dalam tatanan organisasi, mereka bukan penjahat yang menginginkan atau mengambil paksa kekuasaan. Tidak, mereka mengusulkan pakai pasal 33. Musdalub itu bukan sesuatu hal yang tabu, meskipun kata Mner Alfon bukan salah satu yang dapat menyelesaikan persoalan, ya benar. Tetapi paling tidak, kalau secara substantif, Musdalub ini bisa paling tidak merubah secara substantif ini hal-hal yang untuk kemajuan partai ke depan. Mungkin demikian saja. Ada tambahan Pak Raski dan Pak Yoyo? Pak Ya, Ferian. mungkin sedikit saya tanggapi sedikit. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para senior, yang saya maksudkan tadi bahwa oke, kita setuju lah kalau misalkan para senior ini merasa perlu perbaikan. Kita tahu bersama bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Dalam perjalanan Partai Golkar, terutama kita memasuki tahun 2021 ini dalam kepemimpinan Ibu Kety Paruntu, kita dapati beberapa kekurangan yang kita tahu bersama bahwa yang realita yang ada adalah pencapaian hasil lah pilkada kemarin. Mungkin itu menjadi dasar salah satu para senior yang ingin merubah. Tapi yang saya sampaikan tadi maksudnya, ketika kita memasuki 2021, bahwa ini sudah memasuki bulan ke-7, di bulan Juli ini, bahwa kita hanya terputar-putar dalam isu Musdalub, yang akhirnya meresahkan semua kader, yang berujung pada merusak partai itu sendiri. Ya. Sehingga kita melupakan bahwa agenda besar di tahun 2024 ini perlu kita duduk bersama untuk kita raih bersama kejayaan Partai Golkar seperti tahun-tahun sebelumnya. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para senior yang mengusulkan musyawarah daerah luar biasa ini, bahwa bukan saya mengingkari mereka dengan menyampaikan bahwa mereka memang sudah di luar sistem. Tapi memang maksud saya bahwa ketika pengusulan Musdalub itu harus memenuhi 10 ketua DPD yang sampai hari ini tidak terpenuhi usulan Musdalub itu, artinya ini hanyalah sebuah isu yang dimainkan oleh orang-orang yang menginginkan Musdalub ini, sehingga yang saya sampaikan tadi yang akan merusak Partai Golkar itu sendiri. Begitu Bung Alfian, sehingga saya memahami keinginan para senior melihat kami juga tentu tidak menginginkan hasil pilkada seperti ini seperti kemarin, tapi tentu perbaikan-perbaikan ke depan ya, kita tahu bersama bahwa ada juga senior-senior yang memang tidak mendukung calon kami dari Partai Golkar. Ya, kita terbuka saja bahwa ada para senior itu yang hari ini justru paling depan untuk mengusulkan Musdalub. Nah, ini kan menjadi tanda tanya para kader, sehingga jangan-jangan bahwa ada dendam pribadi dan lain-lain. Isu-isu ini hanya seputaran isu yang tidak ada ujungnya, yang hanya untuk mempengaruhi perjuangan Partai Golkar untuk meraih kejayaan Golkar ke depan. Ini yang saya khawatirkan. Saya tidak tanpa mengurangi rasa hormat, saya sangat menghormati para senior. Tidak ada para senior, mungkin tidak ada Golkar, tidak ada saya hari ini. Tapi adanya Golkar kejayaan hari ini, adanya saya duduk di kepengurusan Golkar hari ini, saya banyak belajar dari para senior. Tapi dengan gaya para senior seperti ini, yang tidak ada ujung-ujungnya, sehingga kita terputar-putar dalam isu Musdalub, sehingga ini yang membuat saya khawatir dan membuat para kader resah yang berujung bisa merusak partai ini sendiri. Terima kasih. Terima kasih Pak Raski. Pak Feriando ada, tapi sebelum ke Pak Feriando, kalau Pak Feriando ada tambahan, ke Pak Raski lagi Pak. Kalau tadi saya dengar Bapak bicara mengenai senior. Nah, apa berani DPD 1 memanggil senior, bersilaturahmi dengan senior, menggelar forum dengan senior-senior yang menurut Pak Raski tadi gencar menyampaikan isu Musdalub. Gimana Pak Raski? Apa berani DPD 1 panggil senior? Bukan panggil kok, ajak lah. Mungkin kalau panggil terlalu ini, karena ajak.
sampai hari ini hubungan saya dengan para senior baik ya Saya, tapi DPD 1 ini Pak, DPD Iya. 1 bukan saya. Iya, saya pribadi justru hubungan dengan para senior cukup baik. Saya tidak pernah membuat gap di antara junior maupun senior ya. Saya merasa saya jauh di bawah mereka lah. Namun sampai hari ini upaya-upaya komunikasi ya seperti Pak Yoyo sudah melakukan dengan senior, bahkan kita tahu bersama bahwa senior-senior ini kan sudah memiliki pewaris-pewarisnya yang juga sahabat-sahabat DPD saya. dengan senior-senior gimana Pak? Ya, bagaimana? Hubungan DPD dengan senior, ketua DPD dengan senior. Saya rasa senior-senior seperti Pak siapa ya, Pak Yospati, Pak Yospati, SVR. hubungan pribadi cukup baik lah, cukup baik. SVR juga anaknya di wakil ketua DPRD Minahasa, di DPRD Provinsi Pak CNR sebagai wakil ketua Komisi 4. Saya rasa ini adalah sebuah, kalau misalkan Ibu Teti mempunyai dendam pribadi ya tentu bisa berdampak. Kita tahu bersama bahwa politik itu kejam, ya kan, bisa berdampak kepada anak-anak. Tapi sampai hari ini perlakuan Ibu Teti terhadap anak-anaknya cukup baik, sehingga saya melihat bahwa mungkin secara pribadi cukup baik lah. Tapi dengan DPD 1 keseluruhan, saya rasa kami cukup baik lah hubungan kami dengan Pak SVR, Pak Yospati. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa para senior juga kalau melihat saya melakukan kesalahan, mereka tidak segan menegur saya, terutama Pak Yospati. Ya. Kalau saya melakukan kesalahan, ya mereka tidak segan untuk menegur saya, ya, karena hubungan yang baik tadi. Ya. Saya rasa hubungan dengan DPD 1 dengan para senior cukup baik. Ya. Jadi Pak Alfian, hubungan DPD 1 dan senior-senior, kata Pak Raski, baik Pak. Tanggapannya Pak, sebelum ke kesimpulan dari Menir Alfon? Ya memang harus demikian. Karena hubungan itu kan, itulah yang tadi yang saya sampaikan, jangan sampai kehilangan konsolidasi vertikalnya. Kalau memang hubungan konsolidasi vertikal seperti yang disampaikan, konsolidasi horizontal maksudnya, seperti yang disampaikan oleh Bung Raski tadi, ya itu bagus berarti. Ya memang demikian, sekretaris harus demikian. Gitu. Jadi ya mendukung justru. Kalaupun ada upaya-upaya para senior yang justru merusak tatanan Partai Golkar, ya tentu ya kita harus dalam pengertian ya kita harus juga berbicara dengan mereka bahwa ini dalam konteks membesarkan partai kan. Seperti itu. Jadi baik-baik saja kalau memang demikian. Masih ada tambahan dari Pak Feriando sebelum kita ke Menir Alfon, Pak Raski, Pak Alfian. Masih ada yang ingin ditambahkan? Pak Alfons lah, silakan. Silakan, Ner. Ya, terima kasih. Senang sekali bersama ini dengan keluh kesah sebenarnya, dan semuanya harus direspon. Tapi yang poin pertama lagi saya ingatkan bahwa sebenarnya isu Islam ini wajar untuk dimunculkan ya. Dan sebenarnya dengan isu ini hampir sulit untuk teratasi. Kenapa? Dasar tadi disampaikan juga harus ada 2/3, 10 pimpinan DPD 2 Kabupaten, sehingga harus dilaksanakan musdalup. Saya hari pikir bicara tentang realistis. Tetapi persoalannya yang disampaikan oleh Pak Alfian tadi ini harus perlu direspon, harus ditanggapi oleh pengurus DPD 1. Karena ini Pak Alfian menganggap bahwa ini rumah besar di Partai Golkar, dan pengurus pimpinan DPD itu harus meresponi apa yang menjadi kegelisahan. Ya, ini kegelisahan yang ada di konstituen pemilih bawah. Ya, kita hanya yang berpikir hanya saat ini, tapi kita berpikir Golkar ke depan. Kita harus juga berpikir Golkar yang dulu. Ya, jadi ada warisan-warisan yang menjadi menjadi kekuatan Partai Golkar sampai saat ini, dan itu sebenarnya harus diperhatikan, harus disadari. Nah, itu yang coba saya lihat, sehingga
Sebenarnya Partai Golkar sekarang DPD ini harus ada bangun keterbukaan antara pimpinan DPD, DPD 2 dan sampai pada konstituen. Ya, perlu ada introspeksi lah. Jadi ini hati-hati, kebanyakan biasa kalau kita sudah di atas, kita sudah lupa di bawah. Ya. Soal itu. Nah, jadi kita harus melihat persoalan itulah, kita harus sensitif lah untuk melihat persoalan-persoalan yang ada, untuk membangun suatu Golkar menjadi suatu organisasi rumah besar yang memiliki kekuatan. Yang harus kita tahu sejarah membuktikan bahwa Partai Golkar bukan kita melihat pada konteks orde baru, tetapi kita melihat pada konteks orde reformasi awal di Sulawesi Utara ini, Golkar itu sangat kuat, luar biasa. Di masa Pak Aja Sondak ketua, kekuatan itu bagaimana, ada kekuatan sinergitas antar daerah. Golkar ada kekuatan di Bolmong sana, di Bolmong Pak Firasat, Pak Damopoli, ya kan? Di Sangir Talaut sana ada kader-kader yang kuat, Pak Salimbeho. Di Minahasa ada Pak Freke dan sebagainya. Ini pun harus diingat. Kenapa? Jadi ini merupakan suatu kekuatan. Jadi persoalan sekarang, kenapa Golkar ada persoalan yang disampaikan oleh Pak Alfian. Ya? Ada persoalan-persoalan yang ada yang terjadi. Ya, persoalan yang pertama contoh ada target dari DPP pusat untuk pilkada kemarin. Oke, ada konektivitas bagus untuk pusat, tetapi di provinsi itu ada sesuatu masalah, tidak mencapai suatu target dari beberapa daerah yang melaksanakan pilkada. Ini perlu kita dipikirkan sebenarnya. Tetapi bagi saya ini perlu dipikirkan oleh Partai Golkar, DPP sendiri. Jadi derajat kesisteman itu harus dibangun. Kekuatan partai itu, kekuatan organisasi itu secara ke dalam ini hanya diselesaikan itu secara ke dalam. Jangan sampai sudah keluar persoalan ini dimensi derajat pengetahuan atau citra publik itu melihat Partai Golkar itu, ya ini menurun, bisa menurun lagi. Jadi harus secepatnya introspeksi untuk melihat persoalan-persoalan ini. Ya, Partai Golkar ada. Dia hadir karena ada konstituen. Partai Golkar lahir karena rakyat. Dan lihatlah rakyat-rakyat yang memilih Partai Golkar. Lihatlah warisan-warisan yang ada sebenarnya yang sudah dilaksanakan oleh sepuh Partai Golkar kemarin. Nah, sehingga sebenarnya bagi saya, sebenarnya saya tawarkan tadi, oke lah kalau Musdalub. Tapi bagi saya Musdalub ini bukan suatu solusi yang tepat untuk meresponi kegelisahan daripada kader-kader Partai Golkar dan persoalan-persoalan situasi saat ini. Tapi bagi saya harus ada keterbukaan, harus ada introspeksi untuk melihat persoalan substantif yang disampaikan oleh Pak Alfian tadi. Ya, oke lah. Jadi harus diperhatikan ini. Bangunlah suatu partai untuk mencapai suatu partai modern. Ada suatu derajat sistem yang bagus, punya ada identitas nilai, ada sesuatu ideologi yang ada dalam Partai Golkar, ya kan? Ada suatu otonomi, suatu kepercayaan yang ada pada tubuh Golkar. Yang terakhir ini derajat citra publik ini. Jangan sampai kader-kader, jangan sampai rakyat, konstituen yang memilih Golkar itu akan lari. Cukuplah pilkada kemarin, mohon maaf, ini di gubernur kemarin. Cukuplah Pak Imbang, cukuplah Pak Freke. Tetapi mengapa tidak kita harus mengajak mereka? Ada kekuatan-kekuatan basis-basis massa yang dipegang oleh orang-orang seperti Pak Freke, Pak Imbang, dan sebagainya, banyak ya itu kan terjadi. Nah, ini persoalan. Jadi saya juga sebagai pengamat politik, saya melihat persoalan-persoalan ini, situasi Golkar yang ada di sulit ini ramai sekali. Dan jujur saja secara karena saya harus saya katakan, saya analis politik. Karena saya belajar S1, S2, S3 itu politik semua. Strategi ya. Memang di otak saya melihat persoalan. Saya perasaan insting saya mengatakan itu pengaruh sekali. Mohon maaf, saya harus tidak bisa mengkhianati basis knowledge pemikiran saya untuk melihat persoalan. Persoalan mengganggu perjalanan partai politik. Contoh di pilkada kemarin ada gangguan. Ya, oke. Tadi sudah dikatakan bahwa sudah membangun ada konsolidasi di beberapa kabupaten kota, sudah ada musda, sudah bagus. Ya, tetapi persoalan kemarin itu kan sementara pilkada diganti ini. Kita harus fair kita. Jadi harus terbuka. Jadi kita harus melihat persoalan-persoalan ini.
ya persoalan-persoalan ini untuk membuat Partai Golkar menjadi kuat. Kenapa? Poin penting yang saya lihat bahwa mesin Partai Golkar ini harus jujur, tidak lagi sekuat dulu dengan persoalan-persoalan disampaikan tadi. Dan itu terbukti ada penurunan kursi. Ya, ada penurunan kursi. Yang terakhir dari 9 ke 7. Tidak sekuat lagi. Kenapa? Tapi satu hal, bahwa Golkar hanya diuntungkan karena adanya basis tradisional yang dimiliki. Basis tradisional apa? Kekuatan massa, soliditas, akar rumput, masyarakat yang ada. Ya. Ini harus diperhatikan oleh Partai Golkar. Itu perwakilan representatif dari Pak Alfian tadi ya, pemikiran-pemikiran itu bisa jadi kan. Jadi harus dikonektivitaskan. Bagaimana persoalan-persoalan yang terjadi. Sehingga saya pikir tadi secepatnya bagi saya, maksud saya tadi, oke, Musdalub bukan proses solusi. Tapi ada banyak forum yang mesti dilewati. Yaitu contoh tadi rakerdah, rapat kerja daerah. Kenapa? Karena tujuannya untuk mendengarkan aspirasi dari bawah. Pasti ada prosesnya, ada tahap awal DPD Golkar harus segera melakukan ada evaluasi internal, ya kan? Artinya mengundang DPD 2 dan pemilik suara itu untuk mencari tahu penyebab kenapa sehingga Partai Golkar ini ada persoalan turun suaranya, kursinya dan sebagainya. Bagaimana pendapat partai? Apa penyebab kekalahan? Bagaimana mekanisme calonnya diusung? Itu panjang sebenarnya kalau saya bicara. Ini proses kan itu. Sebenarnya partai politik itu harus melaksanakan fungsi apa? Fungsi pengkaderan, itu apa? Itu fungsi komunikasi. Ada fungsi fungsi apa? Artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan. Intinya harus bagaimana menjembatani kemauan rakyat. Sekarang persoalan ini Musdalub. Sedangkan sebenarnya bapak-bapak menjadi anggota dewan itu sebenarnya konsentrasi dalam hal apa? Untuk membuat undang-undang, peraturan-peraturan untuk khalayak rakyat yang ada di DPRD. Dengan Musdalub ini pusing, ya betul kan? Jadi bagi saya kata kunci ini keterbukaan, ada introspeksi dan substantif masalah-masalah disampaikan tadi harus diselesaikan dalam rumah Golkar secara internal. Rangkul semua lah, gitu. Senior-senior ada. Jangan sampai senior-senior Partai Golkar nanti akan bertumbuh lagi persoalan-persoalan tadi, Pak Imbak keluar, Pak Frika keluar, sehingga menjadi influencer kekuatan daripada partai-partai lain dengan mengambil kekuatan-kekuatan orang-orang penting dari Partai Golkar. Ingat itu. Ya. Jadi bagi saya isu Musdalub oke lah sampai oleh Pak Alfian. Oke saja. Itu isu wajar. Tapi persoalan Partai Golkar bagaimana cara secepatnya untuk mengatasi persoalan ini sehingga Partai Golkar itu tetap kuat untuk persiapan tahun 2024. Terima kasih. Terima kasih, Ner. Yang mungkin saya garis bawahi dari penyampaian Ner Alfon, tujuan kader Golkar sebenarnya sama, ingin Golkar menang dan besar. Hanya mungkin jalannya Pak Raski, jalannya Pak Yoyo, dan jalannya Pak Alfian Ratu itu berbeda. Namun jika ingin merebut kemenangan di pemilu 2024, semua kader itu harus duduk bersama. DPD 1 khususnya Ketua DPD harus merangkul senior dan kader-kader yang mungkin sampai saat ini menurut pemahaman DPD 1 belum segaris dengan Ibu Cep. Kemudian menurut Ner Alfon juga Musdalub itu bukan jawaban permasalahan, tapi perbaikan dalam organisasi tetap harus dilakukan. Mungkin itu kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Terima kasih Pak Feriando Lamaluta, Wakil Ketua OKK DPD 1, Pak Raski, Sekretaris DPD Golkar yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulut, dan Pak Alfian Ratu. Ya, makasih. Pak Ner Alfon, terima kasih. Ya, terima kasih. Bertemu di diskusi-diskusi selanjutnya bersama Menadopos. Terima kasih. Ya. Selamat siang. Terima kasih. Viva, Azuri. Enggak, Inggris. Itali. Itali. Le. Inggris. Belanda. Oh, Inggris. Orang Itali. Mau ucapkan terima kasih karena hari ini kita dapat ilmu besar sekali dari kedua orang dokter. Satu dokter hukum dan satu dokter politik. Oh iya Kang, dokter Kang. Oh iya, kita meminta foto nih, meminta foto
Bos Yoyo, Kak Boyo. Kalau Bos Yoyo ada foto for iklan. Oke. Ini Jo, foto Jo apa? Ini orang Bukan ini nih, boleh ini mesti foto yang apa kalau Ner Alvan kok so ada. Mesti foto yang resmi. Alfian Ratu kirim fotonya. Nih, Ner Yoyo, Pak Yoyo nih minta ya. Oke. Yaudah, makasih banyak nih tuh. Yuk, sama-sama. Yuk, selamat siang.